Nabi dan Rasul yang paling terbaik gitu, paling hebat kan. Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad? Alasannya apa? Wah, aduh, jare bahaya. Bahasa Jawanya jare kiai seperti itu. Terus juga dalam 1 tahun ini 12 bulan. Kalau misalkan bulannya Hijriah, maka bulan yang terbaik adalah bulan apa, Bu? Ramadan. Bulan Ramadan. Kenapa bisa jadi terbaik bulan Ramadan? Nah, mulai ketemu setiap hari Selasa di majelis ini, yaitu Khatmil Quran, yang mana kita ketahui bersama kalau yang ada embel-embelnya Quran itu pasti yang terbaik. Jadi katakan kalau kita mengadakan sebuah acara Khatmil Quran atau sebuah daerah, desa, yang dimana desa tersebut dibacakan ayat-ayat Al-Quran, apalagi Khatmil Quran. Nah, menurut guru saya, ya Haji Lukman Hakim Al-Hafiz, itu desa tersebut diturunkan oleh Allah beberapa malaikat untuk menjaga desa tersebut. Nah, itu ketika di sebuah desa tadi dibacakan ayat-ayat Al-Quran, surat-surat Al-Quran, apalagi ini Khatmil Quran. Kalau seperti itu berarti jelas kemanfaatannya bukan hanya untuk kita, tetapi bisa satu desa ini. Satu desa ini bisa mendapatkan kemanfaatan dari sebabnya kita Khatmil Quran. Artinya kita menjadi sebuah sebab, maka itu menjadi sebuah amal, amal soleh, atau ya sesuatu yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, kenapa suatu kegiatan yang dimana di situ ada Al-Quran maka yang terbaik? Coba saja, kalau saya tanya, gitu kan, kalau saya tanya, Nabi dan Rasul terbaik itu siapa? Nabi dan Rasul yang paling terbaik gitu, paling hebat kan? Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad? Alasannya apa? Wah, aduh, jare bahaya. Bahasa Jawanya jare kiai seperti itu. Terus juga dalam 1 tahun ini 12 bulan. Kalau misalkan bulannya Hijriah, maka bulan yang terbaik adalah bulan apa, Bu? Ramadan. Bulan Ramadan. Kenapa bisa jadi terbaik bulan Ramadan? Nah, mulai ketemu gitu aja, Bu. Kenapa bulan suci Ramadan menjadi bulan yang terbaik di antara bulan-bulan yang lain? Karena bulan Ramadan itu bulan di mana diturunkannya Al-Quran, atau istilahnya nuzul Quran. Artinya ada Qurannya. Begitu juga Nabi Muhammad. Kenapa bisa menjadi Nabi ataupun Rasul yang terbaik? Karena Nabi Muhammad diwahyukan Al-Quranul Karim. Nah, karena Al-Qurannya itu, karena Al-Qurannya. Begitu juga ada hari yang terbaik atau malam yang terbaik. Ada yang tahu malam yang terbaik? Lailatul Qadar. Iya, tukang mikro, Pak. Malam pertama katanya. Ya. Malam Lailatul Qadar. Ya, khair, sampai menyebutkan dalam surat Al-Qadarnya itu khairun min alfi syahr. Lebih utama, lebih bagus daripada 1000 bulan. Nah, coba 1000 bulan itu berapa hari ya?
Nah ini yang di belakang bisa ngitung ini. Ya. Coba 1 bulan misalkan 30 kali 1000 berarti berapa? 30.000 dibagi 12. Ya artinya kan berapa tahun gitu kan. Berapa ya coba adik-adik yang bisa nggak gitu. Berapa? 500 tahun pas. Yang benar ya padahal. Ada HP ya? Oh HP. 1 malam bisa melebihi 1000 bulan gitu kan ya. Kalau tidak salah sih, pokoknya sih itu tuh sekitar 80 tahunan dah kalau nggak salah ya. 80 tahunan. Artinya ketika menemukan kita katakanlah dapat rezeki Lailatul Qadar, ya katakanlah sudah melebihi umur kita. Sudah melebihi umur kita. Jadi padahal ketemunya cuma 1 malam saja. Kalau memang kita dapat rezeki Lailatul Qadar gitu kan, ya katakanlah hidupnya bagja. Sudahlah, ibaratnya tenang saja gitu kan. Jangan khawatir. Nah, seperti itu. Nah, ini katakanlah dari apa yang sudah tadi kita ketahui bersama, bahwasanya segala sesuatu yang dimana di situ ada Al-Quran maka akan menjadi istimewa. Nabi Muhammad bisa nabi yang terbaik gitu kan, bahkan afdolul khalqi, lebih utamanya makhluk, bukan nabi dan rasul saja gitu kan. Malaikat pun kalah afdolul khalqi. Kalau khalqi makhluk itu kan berarti lawannya cuma Allah saja. Khaliq dengan khalqi, Allah pencipta, khaliq, khalqi makhluk yang diciptakan. Yang diciptakan oleh Allah ada malaikat, ada iblis, ada setan gitu kan ya Bu. Terus juga mungkin kalau yang kita takuti ada gondoruo gitu kan. Terus juga ada apa lagi? Setan-setan ya Bu, pocong. Setan belek. Setan belek tadi itu kan. Naon deui Bu mun setan baheula teh. Yang ditakuti ibu-ibu teh misalkan lewat di tempat poet-poet deh gitu kan. Sieuna aya naon? Kuntilanak gitu kan ya. Naon deui? Tuyul. Cenah tuyul mah iya seneng nu gaduh tuyul teh. Artinya masih wallah makhlukun. Selain Allah itu adalah makhluk gitu kan. Selain Allah itu makhluk. Malaikat, iblis, setan apa segala makhluk. Nah, Nabi Muhammad afdolul khalqi, lebih utama-utamanya makhluk. Malaikat, iblis, setan kalah kabeh gitu kan. Kalah semua sama Nabi Muhammad. Nah ternyata salah satu rahasianya kenapa bisa kalah semua, karena Nabi Muhammad ada Al-Qur'annya. Nah hebatnya lagi gitu kan ya Bu, apakah cukup Nabi Muhammad saja yang hebat, umatnya tidak hebat? Umatnya pun bisa paling hebat. Contoh ya Bu, ulama-ulamanya umat Nabi Muhammad atau al-ulama warasatul anbiya itu seperti nabi selain Nabi Muhammad atau istilahnya nabi-nabi yang lain ya, seperti nabi-nabi lain. Derajatnya ulama umat Kanjeng Nabi Muhammad itu sama dengan nabi-nabi lain sebelum Kanjeng Nabi Muhammad. Itu derajat kenabiannya. Nah itu karena apa? Ya karena Al-Quran juga. Belum lagi kenapa Al-Quran bisa sampai gitu aja Bu, entah mitos ataupun fakta, tapi sering dengar kan Bu, orang yang hafal Al-Quran itu tubuhnya saja ketika meninggal itu utuh gitu kan. Tanah saja tidak mempan. Terus apalagi yang di tanah cacing, belatung apa segala enggak mempan Bu, merusak tubuhnya itu karena sudah mengalir kemukjizatan Al-Quran dalam tubuhnya. Nah sampai
ada peribahasa lagi kalau dalam syair itu kan sampai kulesnya saja atau kain kafannya saja itu nggak rusak gitu kan, karena nempel pada tubuh orang yang hafal Al-Quran. Nah, makanya di sini mungkin saya secara pribadi merasa bangga di majelis ini, di Kalibayang ada majelis khatmil Quran, karena tadi gitu kan Bu, insya Allah banyak manfaatnya untuk masyarakat luas, khususnya untuk kita dan keluarga. Untuk kita dan keluarga setidaknya, kalau ya mudah-mudahan kalaupun kita tidak bisa sampai hafal Quran, ya mudah-mudahan katakanlah kita digolongkan dengan ahlul Quran. Siapakah ahlul Quran? Ahlul Quran huwa ahlullah. Ahlul Quran adalah ahlullah, ahlinya Gusti Allah atau keluargana Gusti Allah. Nah, luar biasa kan Bu. Masa misalkan gitu kan ya Bu, keluargana Gusti Allah masa masuk neraka, itu kan ya, yang malaikatnya gak hormat dulu lah. Aduh, ya mah keluargana Gusti Allah gitu kan, menciptakan malaikat Malik penjaga pintu neraka gitu kan, ya tentu tidak akan berani. Tuh, ya mah Uriyah gitu kan, ini mah keluarga Gusti Allah, tidak akan berani. Ya, ini satu Quran gitu kan ya Bu. Contoh satu surat saja, menurut satu riwayat gitu kan, surat Al-Mulk Bu, Tabarok itu Bu. Surat Tabarok ketika tiap hari diistiqomahkan minimal sehari sekali, itu kelak nanti yang pertama di alam kubur. Nah, ini keterangannya ada di dalam syarah kitab Riyadul Badi'ah. Syarah kitab Riyadul Badi'ah itu dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu di situ dijelaskan salah satu faedah orang yang mengistiqomahkan membaca surat Tabarok atau Al-Mulk tiap hari. Wabil khusus kalau dalam kitab tersebut pada maghrib itu dibebaskan dari siksa kubur. Ulah amin bae ngamal terus lah Tabarok nah. Selamat ini siksa kubur amin gitu, tapi terlakonan Tabarok. Yang penting itu melakukan Tabarok nah otomatis nanti berarti selamat dari siksa kubur. Nah, belum lagi ketika nanti orang tersebut yang istiqomah membaca Tabarok ataupun Al-Mulk itu mau misalkan ternyata di sana gitu kan, di akhirat terus mau dimasukkan ke neraka. Nah, surat Al-Mulk tersebut akan menjelma menjadi seorang yang gagah berani gitu kan, menghalangi pintu neraka. Nah, inilah bedanya pertolongan Al-Quran dengan pertolongan misalkan contoh yang lain, orang tua itu kan bisa diselamatkan oleh anaknya ya Bu. Artinya misalkan orang tuanya sudah digodok, digoreng di neraka gitu kan ya, itu kan bisa diselamatkan oleh putranya, selamatkan, pindah gitu kan ya ke surga. Itu sudah masuk neraka. Tapi kalau kehebatan Al-Quran, salah satunya surat Al-Mulk, sebelum masuk neraka itu sudah dihadang oleh surat Al-Mulk. Nah, ketika dihadang itu malaikatnya bingung, kok ada orang yang menghalangi gitu kan ya. Ada orang yang menghalangi, kamu siapa gitu kan, kok menghalangi tugas saya gitu kan, mau memasukkan orang ini ke dalam neraka. Nah, bilangnya saya ini adalah surat Al-Mulk gitu kan, yang dulu ketika di dunia orang ini selalu membaca, maka saya berada di situ, berada di orang tersebut. Nah, sampai mau dimasukkan juga silakan, kalau memasukkan saya ini adalah kalamullah. Kalau ibaratnya memasukkan ke neraka kalamullah gitu kan, ya jelas masa ke bos besar gitu kan, merusak. Nah, jelas di situ malaikat Malik pun tidak berani, maka ya sudah diselamatkan. Nah, itulah salah satu kelebihan daripada syafaatul Quran. Syafaat Quran sebelum masuk neraka saja artinya sudah diselamatkan gitu kan. Berbeda dengan syafaat-syafaat yang lain. Kalau syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad, syafaatul uzma, itu kan di yaumil mahsyar. Di yaumil mahsyar sebelum pindah gitu kan ya Bu. Nah, itu tuh. Katakanlah syafaatul uzma Kanjeng Nabi Muhammad
muncul di situ. Baru ketahuan Kanjeng Nabi Muhammad yang paling unggul dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Dibuktikannya dengan syafaatul uzma gitu. Dibuktikannya nanti di yaumil mahsyar ketika orang sudah bingung, ini sudah nggak enak apa segala di mahsyar gitu kan, kumpul semua dari zaman Nabi Adam ila yaumil qiyamah gitu kan. Kumpul sudah merasakan nggak enak, ya akhirnya dapat syafaatnya dari Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, itu banyak sekali kelebihan daripada Al-Quran setidaknya. Kita masih yakin kan, kalau dalam sejarah mungkin ini adik-adik ini kalau belajar gitu kan, mukjizatnya Nabi Ibrahim apa gitu kan, dibakar tidak apa-apa. Mukjizatnya Nabi Musa, ya artinya sebagiannya itu yang terkenal, bisa membelah lautan dengan tongkat gitu kan ya. Mukjizatnya Nabi Isa, bisa menghidupkan orang yang mati. Mukjizatnya Nabi Muhammad, coba apa? Naon mukjizatnya Nabi Muhammad? Ya Al-Quranul Karim. Jadi katakanlah ini kehebatannya umatnya Nabi Muhammad, bukan hanya bisa diambil manfaatnya oleh Nabi Muhammad, tetapi oleh umatnya pun Al-Quranul Karim bisa diambil manfaat kemukjizatan Al-Quran. Al-Quran ini mukjizat. Oleh karenanya diupayakan setiap hari, kalau bisa sih kita selalu bersentuhan dengan Al-Quran. Ya baru nge-map bae ya naon-naon, awal-awal mah bising tekiyeng gitu kan ya. Nge-map bae sejam gitu kan. Oh, kayak montos rada biasa, coba rada dibuka. Kayak sejam deh. Tos deh gitu kan. Bising tekiyeng baca mah. Terus kakara dibaca awal nah bismillahirrahmanirrahim, terus sudah dipandang bayang petik pegang Quran gitu kan. Pegang Quran, mudah-mudahan mau mukjizat ya. Mukjizat, pertanda orang yang dekat Al-Quran itu pertanda orangnya baik. Kalau jauh dengan Al-Quran ya pertanda juga. Karena apa? Penuntun kehidupan kita, sumber utama yang paling pertama itu kan Al-Quran. Masa jauh dengan Al-Quran? Ini nanti ikuti aturan siapa hidupnya kalau tidak dekat dengan Al-Quran. Baru kan setelah itu diperkuat dengan hadis Kanjeng Nabi Muhammad. Baru lagi kalau belum paham juga Al-Quran dengan hadis gitu kan, baru ada qiyas, ada ijma' ulama, artinya dibantu, mikirnya dibantu oleh para ulama, khususnya ulama mujtahid gitu kan. Nah, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ibni Hanbal gitu kan. Baru dibantu kan supaya kitanya paham. Kalau bahasa Al-Quran saja ya Bu, terjemahan kita nggak paham-paham. Karena memahami Al-Quran butuh dengan keilmuan yang lain gitu kan. Nah, mudah-mudahan saya berharap sih ya, saya juga mudah-mudahan kecipratan semangatnya oleh ibu-ibu di sini, cipratan semangatnya, sehingga saya pun mudah-mudahan tiap hari bisa bersentuhan dengan Al-Quran ya, mudah-mudahan bisa bersentuhan dengan Al-Quran. Jangan dilihat gini ya Bu, jangan lihat contoh Kang Opik di sini yang katakanlah ngopeni gitu kan, membantu ibu-ibu di sini. Kang Opik itu punya guru. Jadi kalau istilahnya ini sih, secara keilmuan ataupun secara mazia gitu kan, itu akan bersambung dengan gurunya. Jangan lihat Kang Opiknya saja gitu kan, tetapi di belakangnya itu ada siapa? Kayak saya gitu kan Bu. Jangan lihat sayanya sih kayak gini gitu kan ya, nggak ada istimewanya sayanya sih, tapi guru saya yang istimewa Bu. Guru saya al-hafidz semua gitu kan, banyaknya tuh. Nah, makanya saya pun selalu, kalau bahasa Jawa sih gandulan ya Bu. Kalau bahasa Sunda naon Bu? Gandulan teh. Nyantel apa didinya? Gandulan teh naon ya Bu? Misalnya ayah cekelang teh terus, nah itu pegangan. tangan. Nah, gandulan kepada guru gitu kan.
dan bulan Muntangan, pada muntangan. 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 Iya, muntangan. Jadi paham gak bulan. Muntangan gitu kan. Kak guru. Nah, guruna yang muntangan deh kak guru deh. Jadi nempel terus. Mudah-mudahan katakan Al-Qur'an, syarat Al-Qur'annya sampai Kanjeng Nabi, malaikat Jibril, Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat Al-Qur'an seperti itu. Dari Allah turun malaikat Jibril kepada Kanjeng Nabi Muhammad, dari Muhammad para sahabat itu. Terus sampai imam-imam kiroah baik itu sab'ah ataupun asyroh, turun lagi terus ya sampai ke kita. Nah, makanya lihatnya Al-Qur'an. Terus juga di belakang misalnya contoh Kang Ustaz Opik gitu kan, ada orang-orang alim di belakangnya. Mudah-mudahan kita termasuk digolongkan dengan orang-orang soleh gitu. Rabbi habli minas sholihin. Ya, mungkin itu saja sedikit yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terus juga sih ketua. Peralatan bahasa Tuhannya Bu, masa doa. Ya, terakhir ayo kita sama-sama berdoa, doa khatmil Quran. Jami'i ahlul qura khususan wa hafiz khususan wa hafiz jami'i masyayikhina ustadina wa jami'i ulamaina sahibul wilayah Korea Alimiyah sallallahu baraka wal karam syai'un lillahi lahumul fatihah